Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia katakan, penalti terhadap Martin tidak diperlukan. Pecco Bagnaia, yang di Austria memenangkan sprint ketiga dari 5 sprint terakhir yang diperebutkan, menyadari bahwa sanksi terhadap Jorge Martin yang membuka jalan baginya untuk menang tidak diperlukan. Kemenangan ini, ditambah dengan jatuhnya Marc Marquez, yang memungkinkan Jorge Martin akhirnya finish kedua, membuat Pecco Bagnaia dan pembalap Spanyol dari Pramac itu sama-sama memimpin klasemen, keduanya dengan 250 poin, bahkan lebih banyak dari pembalap Italia itu, tampil sebagai pemimpin jumlah kemenangan terbanyak pada hari Minggu, 6-2. Sesuai dengan gayanya dan menyadari daya ledak Martin, juara dunia saat ini berhasil keluar dari tikungan pertama dengan memimpin kelompoknya. Setelah saling memberi dan menerima dengan Martin yang berlangsung selama 1,5 putaran, sang kandidat menginjak rem saat mendekati tikungan ke kiri, Ducati bangkit dan melebar, membuat jalan pintas dan tanpa membuang waktu yang ditentukan oleh peraturan, di sektor itu, 1 detik. Pelanggaran ini menyebabkan dia dijatuhi sanksi lap panjang, yang menghapus pandangan pembalap Turin itu. 1,5 lap pertama sangat fantastis. Jorge melakukan kesalahan yang membuatnya kehilangan segalanya. Dengan melakukan penyelamatan, dia sudah kehilangan waktu, itu sebabnya menurut saya penalti tidak diperlukan. Tapi begitulah peraturannya, dan Anda sudah melakukannya, untuk mengikuti mereka, rangkum pebalap Ducati tersebut, yang dengan kemenangan ini menunjukkan bahwa soliditas dan konsistensinya tidak hanya berfungsi untuk meraih kemenangan dalam balapan jarak jauh. Meski begitu, Bagnaia masih menganggap lawan utamanya dalam perebutan gelar memiliki sedikit keunggulan dibandingkan dirinya dalam sprint. Kami telah menambah 3 kemenangan dalam sprint dan itu sangat penting, karena Martin pasti lebih cepat dari saya dalam hal itu. Dengan rival langsungnya yang offside, juara 2 kali itu bahkan bisa bereksperimen dengan Desmosedici-nya untuk balapan hari Minggu ini, yang cuacanya bisa menyulitkan. Ketika saya melihat dia keluar, saya mencoba mengatur ban belakang. Dalam kebuntuan itu, mengendalikan Marc, saya mencoba banyak hal dengan maksud untuk besok. Perakiraan cuaca memperkirakan akan turun hujan, sehingga kami bisa menjalani balapan dengan perubahan motor. Jadi bisa saja, apapun bisa terjadi, kata pebalap Ducati itu. Jatuh di sprint race MotoGP Austria 2024, Marc Marquez akui terlalu nafsu kejar Francisco Bagnaia dan Jorge Martin. Marc Marquez harus rela gagal finish pada sprint race MotoGP Austria 2024. Pembalap tim Gresini Racing itu mengaku terlalu bernafsu mengejar ketertinggalan dari Francisco Bagnaia dan Jorge Martin. Sprint race MotoGP Austria 2024 digelar di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024 malam WIB. Marquez memulai sesi tersebut dari posisi 3 yang cukup menguntungkan. Bahkan, The Baby Alien sempat naik ke posisi 2 setelah Martin dikenai hukuman long lap penalti. Sebelumnya, ia begitu kepayahan mengejar 2 pembalap di depannya. Nasib nahas lalu menghampiri Marquez di putaran ke-9 dari 14 yang dilombakan. Ia terjatuh pada tikungan ketiga. Sempat bangkit, tetapi pria asal Spanyol itu memutuskan retiret dengan masuk garasi. Usai sesi, Marquez mengaku terlalu bernafsu mengejar Martin dan Bagnaia yang melesat di depannya. Ia mengambil risiko tetapi tidak berbuah manis. Mereka berada setengah langkah di depan dan saat sprint race saya memutuskan untuk mengambil risiko untuk mengejar ketertinggalan itu, untuk melihat apa yang akan terjadi, urai Marquez, dinukil dari Motosan, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Saya berusaha untuk menyerang dan mencoba melihat apakah bisa mengejar Bagnaia. Saya mengambil risiko terlalu banyak hingga terjatuh, imbu pria berusia 31 tahun itu. Akan tetapi, sulit untuk mengontrol diri sendiri. Nafsu itu menguasai saya, tetapi saya senang dengan hari ini, tandasnya. Marquez memang berhasil menemukan ritme dan setelannya pada hari kedua MotoGP Austria 2024. Buktinya, ia mampu menyelesaikan kualifikasi di posisi ketiga dan hanya tertinggal dari Martin serta Bagnaia yang memang melaju kencang. Patut dinanti seperti apa penampilan Marquez saat balapan sesungguhnya. Seri MotoGP Austria 2024 itu akan digelar 28 putaran di sirkuit Red Bull Ring, Minggu tanggal 18 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat. Harapan Marc Marquez untuk menghentikan gempuran GP24 di Austria tampak sulit.
Jumat yang kuat di Red Bull Ring untuk Marc Marquez di GP23, tetapi bisakah ia menantang GP24? Kesenjangan kompetitif antara motor Ducati MotoGP GP23 dan GP24 telah menjadi salah satu topik pembicaraan besar menyusul Grand Prix Inggris 2 minggu lalu di mana mesin 2024 memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan pendahulunya. Di Silverstone, pembalap Gresini Ducati Marc Marquez mengakui bahwa di beberapa lintasan terdapat kesenjangan yang jelas, dengan pembalap Spanyol itu mencatat defisitnya pada jarak balapan di Inggris adalah sekitar 4 atau 5 detik. Menjelang GP Austria akhir pekan ini, juara dunia ganda bertahan Francisco Bagnaia mengatakan kepada DAZN bahwa kesenjangan antara kedua motor itu aneh, karena GP24 belum banyak berkembang di 10 putaran pertama sementara GP23 menurutnya telah menerima pembaruan. Dengan 3 GP24 yang mengunci 3 posisi teratas pada kedua balapan di Silverstone, hal itu menunjukkan bahwa Demosedici terbaru mengambil keunggulan di sirkuit dengan penekanan lebih besar pada tenaga. Meskipun perbedaan mesin antara GP24 dan GP23 tidak terlalu besar, perangkat peninggi pengendaraan bawaan pabrik pada GP24 tampaknya membantu di area ini. Red Bull Ring, lokasi GP Austria akhir pekan ini, adalah lintasan lain yang berfokus pada tenaga. Setelah latihan hari Jumat, urutan balapannya mirip dengan GP Inggris, 3 GP24 memimpin, dengan Marquez di posisi keempat dengan GP23-nya. Bagnaia memimpin perolehan waktu putaran dengan 1 menit 28,508 detik, mencetak rekor putaran baru, sementara Franco Morbidelli menjadi pesaing terdekatnya di Pramac GP24. Pembalap Italia itu mencatatkan waktu 1 menit 28,789 detik. Posisi ketiga ditempati pemimpin klasemen Jorge Martin dengan 1 menit 28,827 detik, sementara Marquez berada di posisi keempat dengan 1 menit 28,858 detik. Pada akhir balapan hari Jumat, Bagnaia memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kecepatan. Meskipun selisih 0,350 detik dari 4 balapan teratas tidaklah banyak, selisih 0,281 detik dari selisih tersebut seharusnya menjadi milik Bagnaia. Memenangkan GP Austria dalam 2 tahun terakhir, tidak mengherankan jika ia tampil gemilang pada hari Jumat di edisi 2024. MotoGP Austria, Bagnaia target singkirkan Martin dari puncak klasemen. Seri ke-11 MotoGP musim 2024 ini akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Austria akhir pekan ini. Salah satu lintasan favorit Ducati, yang telah menang berkali-kali dengan beberapa pembalap andalan mereka. Salah satunya adalah rider Italia, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang tahun lalu memenangkan balapan. Tahun ini Bagnaia menargetkan kembali menang dan mengambil poin sebanyak mungkin di Spielberg. Tujuan utamanya adalah kembali ke puncak klasemen, yang saat ini dipimpin oleh pembalap satelit prima Pramac Racing, Jorge Martin. Gap keduanya cukup rapat di posisi pertama dan kedua dengan hanya 3 angka. Saya senang bisa kembali balapan di Austria, kata Bagnaia dalam rilis resmi Ducati. Sirkuit Spielberg adalah salah satu lintasan yang paling saya sukai, dan sebelumnya, kami selalu kompetitif. Secara umum, ini adalah lintasan tempat para pebalap Ducati selalu sangat cepat, oleh karena itu, saya berharap banyak pembalap yang mampu bersaing untuk posisi teratas. Pendekatan kami terhadap akhir pekan ini akan sama seperti biasanya. Sekarang, tujuannya adalah untuk kembali ke puncak klasemen keseluruhan dan kemudian mencoba memperlebar jarak di kejuaraan pada balapan berikutnya, demikian target Bagnaia. Bagnaia saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara dengan 238 poin.